Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridwan. Waalaikumsalam, Bu Mela. Bagaimana nih kabar Pak Ridwan hari ini? Alhamdulillah, sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah sehat. Nah, itu salah satu nikmat yang, utama ya, Pak, ya, sehat Itu gitu. indikator kesuksesan hidup itu kayaknya. Iya, Pak. Nah, saya dengar hari ini Pak Ridwan mau ada coaching ya, Pak? Iya, Bu, tadi ada janjian sama Pak Sulis, katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya. Cuma saya nggak tahu apalah nanti yang akan dipermasalahkan oleh beliau ini. Oh gitu, boleh saya izin untuk observasi ya, Pak? Alhamdulillah, Bu. Jadi saya juga ingin tahu nih, eee, kira-kira dari cara coaching saya ini udah benar apa belum menurut alur yang sudah kita pelajari selama ini, alur Tirta ini? Oke, ya kalau begitu nanti, saya, lihat ya, lihat rubrik penilaiannya itu kita lihat kompetensi coaching, Bapak aja ya, untuk rubriknya ya, apakah Bapak, kehadiran penuhnya bagaimana, mendengarkan aktif dan, mengajukan pertanyaan berbobot itu nanti yang akan, saya amati gitu ya, Pak. Iya, iya. Nah, kalau dari Bapak sendiri apa ada kompetensi yang ingin kembangkan secara khusus gitu, Pak? Ya jadi saya ingin mengembangkan keterampilan saya pertama tentu tentang, kehadiran penuh saya dalam, proses ini, kemudian mendengarkan aktif, terus yang ketiga juga bagaimana saya supaya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang membuat Pak Sulis nanti bisa menemukan, eee, solusi dari permasalahan yang akan disampaikan nanti ke saya. Gitu ya ya. Nah, kalau ada nggak bagian-bagian yang ingin diamati, saya amati lebih rinci gitu? Eee, di pertanyaan berbobot nih kayaknya, Bu. Apakah pertanyaan saya nanti bisa memancing ke beliau gitu? Oh, Mungkin ini oke. yang ingin lebih spesifik yang ingin saya ketahui. Oke, nanti saya akan lebih, spesifik melihat ke bagian itu ya, Pak. Iya, Nah, Bu. dari pertemuan observasi kita ini nanti, apa yang ingin Bapak peroleh gitu dari hasil observasi saya ini? Jadi, saya tentu berharap nanti setelah, coaching ini, setelah nanti Ibu sampaikan hasil observasinya, saya berharap, keterampilan saya dalam bertanya yang berbobot nih bisa tercapai. Kemudian saya juga bisa aktif, mendengarkan, saya juga bisa hadir penuh mengamati memang betul-betul, apa yang saya lakukan ini membantu bagi, Pak Sulis. Oke, iya mudah-mudahan ya Pak kita, sama-sama belajar juga. Saya juga, sambil mengamati Pak Ridwan, saya juga nanti sambil, belajar. Mudah-mudahan, ada banyak yang bisa kita ambil dan pelajari dari kegiatan kita hari ini. Nah, Insyaallah. silakan Pak undang saja Pak Sulisnya kita, boleh coaching sekarang. Ya, terima kasih, Bu. Eee, ah, Nah, Assalamualaikum Mas Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridwan. Alhamdulillah, jadi ini kebetulan kita janji tadi ya, Iya, ada Pak Ridwan, ya. eee, sepertinya ada hal yang ingin Pak Sulis sampaikan nih kayaknya nih. Ya, benar sekali Pak Ridwan. Ini saya ingin ya, menyampaikan sesuatu ke Pak Ridwan. Ya, tapi sebelumnya kan sehat Pak Sulis ya? Alhamdulillah sehat Pak Ridwan. Apa kira-kira yang ingin, Pak Sulis sampaikan ke saya nih? Ya, Pak Ridwan, ini permasalahan tentang masalah keseharian di sekolah. Iya, iya. Jadi di mana di sekolah saya lihat di beberapa hari ini anak-anak di sekolah itu ada yang membuang sampah sembarangan Pak Ridwan. Itu yang Mhm, jadi oke, kendala bagi saya. mhm. Kenapa kok agak fokus Pak Sulis, memperhatikan masalah, eee, sampah ini? Ya, ini di mana sampah yang berserakan mungkin di kelas
atau di lingkungan sekolah itu membuat kita tidak nyaman dan tidak fokus dalam melaksanakan tugas pembelajaran, Pak Ridwan. Iya, iya. Jadi kalau ini sebelum apa nih, sebelum kita melanjutkan permasalahan ini, Pak Sulis. Jadi kalau kira-kira menurut Pak Sulis nih, kondisi tingkat kesadaran anak kita dalam buang sampah di tempatnya ini tidak bikin kotor. Kira-kira kalau kita kasih skala 1 sampai 10, berapa kira-kira kondisi anak kita sekarang ini, Pak Sulis? Berada di posisi 6, Pak Ridwan. Posisi 6 ya. Ya. Iya, iya, iya. Jadi tujuan dari Pak Sulis memilih masalah ini apa kira-kira? Kan kalau dilihat itu kan cukup bagus sebenarnya tuh. Iya, harapan saya tuh Pak Ridwan, anak-anak tuh punya kesadaran penuh, peduli dengan kebersihan lingkungan kelasnya. Itu harapan saya, anak-anak minimal nilai 85 lah, atau Iya, iya. 99 paling minimal. Iya. Terus apa kira-kira yang bisa Pak Sulis lakukan? Atau Pak Sulis sudah punya strategi nggak? Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah buang sampah sembarangan ini? Ya, betul. Kebetulan saya sudah juga ada berbincang-bincang dengan teman. Itu strategi yang ide saya yang pertama itu membuat spanduk atau poster. Yang kedua itu mengumumkan pada pagi hari Ya. pada murid itu melalui Meet sekolah, informasi sekolah itu bahwasanya himbauan sifatnya itu Pak Ridwan. Iya, iya, iya. Berarti ada 2 ya. Berarti bikin spanduk, yang kedua mengumumkan ke siswa melalui mic. Di antara 2 itu kira-kira yang menjadi skala prioritas Pak Sulis apa kira-kira? Itu yang prioritas yang pertama itu mengumumkan dulu Pak Ridwan. Mengumumkan pada pagi hari kepada siswa itu bahwasanya mari Ananda semuanya buang sampah pada tempatnya dan membersihkan ruangan kelas dan lingkungan kelasnya. Iya. Berarti yang pertama akan Pak Sulis lakukan ngasih pengumuman gitu ya? Ya, informasi ya melalui pengumuman. Ya, memancing kesadaran siswa, Pak Sulis ya? Ya, itu Pak Ridwan. Yakin Pak Sulis dengan strategi yang akan dilakukan ini? Saya yakin. Kenapa kita kan mengingatkan. Kadang-kadang anak-anak lupa atau mungkin tanpa disadari itu dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Kalau kita ingatkan, mungkin untuk kesadaran, insya Allah bisa Pak Ridwan. Berarti setiap hari harus kita ingatkan Pak Sulis ya? Ya, setiap hari ya. Jadi kira-kira nanti setelah taruhlah ini sudah kita laksanakan hari ini misalnya gitu ya. Kira-kira nanti akan menjadi hambatan buat Pak Sulis dalam ketercapaian masalah sampah, penyelesaian masalah sampah ini gimana? Ya, untuk yang pertama itu kita itu menyampaikan pengumuman, itu kendalanya mungkin ada informasi yang tidak sampai kepada siswa. Sebagian mungkin dia terlambat datang ke sekolah atau kita umumkan kan sebelum jam pelajaran dibunyikan. Jadi kendalanya gitu Pak Ridwan. Iya, iya. Berarti nanti kalau dari solusi yang Pak Sulis tawarkan tadi itu, kira-kira tingkat ketercapaiannya dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa Pak Sulis? Kalau tadi kan kondisi anak kita dalam skala 6 ya. Jadi setelah solusi ini kita lakukan, strategi ini kita lakukan, kira-kira berapa skala yang Pak Sulis harapkan? Ya, untuk skala minimal kita, target kita itu minimal 9 Pak Ridwan. 9 ya. Jadi kita mengharapkan kesadaran penuh kepada anak murid itu supaya melaksanakan bahwasanya buang sampah sembarangan ini banyak akibatnya. Itu yang pertama bisa mengakibatkan penyakit lingkungan ya, kemudian cara pandang kita tidak bagus, tidak enak dipandang.
Itu Pak Ridwan. Iya, iya. Jadi kira-kira bagaimana komitmen Pak Sulis dalam melakukan apa yang telah Pak Sulis sampaikan tadi? Kira-kira berkomitmen tidak? Ya, kita akan rencanakan komitmen kita itu kita laksanakan 1 minggu. Tahap pertama kita lihat bagaimana setelah kita umumkan ada perubahan atau tidak. Kemudian kita tindak lanjut lagi untuk yang minggu yang kedua. Itu Pak Iya. Ridwan. Ya. Jadi tadi dari komitmen Pak Sulis tadi itu kira-kira pertama kapan bisa kita mulai Pak Sulis dari solusi itu? Terus berapa lama waktu yang Pak Sulis butuhkan untuk melihat hasil dari strategi yang akan Pak Sulis jalankan tadi? Ya, waktu kita butuhkan untuk itu kira-kira 1 bulan itu Pak Ridwan. Setelah kita umumkan minggu pertama, minggu kedua, kita lihat hasilnya ke minggu ketiga, kemudian kita evaluasi ke minggu keempatnya. 1 bulan. Iya, iya. 1 bulan itu sudah waktu yang cukup sepertinya Pak Sulis ya. Ya, Kira-kira nanti kalau untuk tentu tidak mungkin Pak Sulis bekerja sendiri ya dalam mengatasi permasalahan di sekolah, terutama masalah sampah ini. Kira-kira siapa yang nanti yang akan Pak Sulis bisa ajak untuk bekerja sama? yang pertama tentu murid itu sendiri. Kita Iya, bekerja sama untuk kesadaran penuh. Yang kedua kita bekerja sama dengan guru piket harian kita kan ada. Itu sebagai pengamatan, mengamati anak pas pada waktu istirahat. Waktu istirahat istirahat pertama itu sesuaikan semuanya berbelanja. Ada jajannya di kantin sekolah. iya, iya. Begitulah terjadi kebanyakan ya di situ. Kemudian kita akan bekerja sama juga dengan teman-teman yang sejawat yang kan lagian tidak mengajar semua itu. Jadi lihat berapa bersama-sama ya kita lihat, kita ingatkan siswa insya Allah ini akan terjadi sekolah bersih Pak Ridwan. Iya. Jadi apa tindak lanjut Pak Sulis setelah coaching ini kira-kira? Ya kita akan rencanakan ke depannya yang ide-ide kita tadi kita laksanakan, kita jadikan aksi nyatanya ya. Kita Iya, akan umumkan yang pertama pada pagi hari sebelum masuk, kemudian kita akan sampaikan melalui iklan, mungkin kemudian di poster ya, poster ataupun slogan di sekolah. Hmm. Baiklah Pak Sulis, jadi dari hasil coaching kita tadi itu kira-kira nanti indikator keberhasilan dari coaching kita ini kira-kira apa Pak Sulis? Nanti kita telah laksanakan coaching ini, saya akan coba laksanakan ide-ide tadi mungkin telah tercapai minimal dalam 9 ya, 9 persen berarti tinggal 1% lagi yang tidak yang kurang kesadaran gitu Pak Ridwan. Iya. Jadi mungkin itu saja Pak Sulis. Alhamdulillah dari pembicaraan kita hari ini, Pak Sulis menemukan sendiri solusi yang akan Pak Sulis lakukan. Pak Sulis juga melihat permasalahan apa yang ada di sekolah kita, terutama masalah kebersihan. Dan alhamdulillah dari pembicaraan sudah ada penyelesaiannya. Jadi Ya. terima kasih. Saya juga banyak belajar juga nih dari Pak Sulis dari permasalahan tadi itu bagaimana cara menyelesaikan masalah sampah ini. Terima kasih Pak Sulis ya. Ya, sama-sama Pak Ridwan. Boleh saya permisi Pak Ridwan? Oke, ya mungkin kita ada kegiatan masing-masing lagi nih. Nggak apa-apa Pak Sulis. Ya Pak Ridwan, sampai jumpa Pak Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah ya Pak Ridwan, Ya, coachingnya alhamdulillah. sudah selesai. Ya. Bagaimana nih perasaan Pak Ridwan setelah selesai coaching? Pertama
terlepas tadi dari pertanyaan saya ajukan apakah itu berbobot atau tidak, cuma tadi dari pembicaraan kami berdua, Pak Sulis bisa terbuka menyampaikan permasalahannya, kemudian beliau juga bisa menemukan solusi dari permasalahan beliau. Langsung dari Pak Sulis sendiri. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah Pak Sulis, Pak Ridwan sudah membantu Pak Sulis untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, Iya. kalau dari proses coaching tadi itu Pak Ridwan menilai diri Pak Ridwan sendiri nih, kan dari kompetensi coachingnya ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau Pak Ridwan menilai diri Pak Ridwan sendiri gimana? Sudah oke atau gimana? Saya rasa masih banyak yang perlu ditingkatkan kayaknya, Bu. Nah, masih Terutama banyak mungkin, terutama mungkin di masalah pertanyaan tadi. ya, di masalah pertanyaan tadi ya. Pertanyaan berbobot berarti menurut Pak Ridwan ya? Iya. Iya Pak, kalau saya amati tadi, kalau menurut Pak Ridwan, tadi kan indikator pencapaiannya sudah ya Pak Sulis sudah dapat Iya. solusinya gitu kan, kompetensi inti coaching Pak Ridwan, kalau menurut saya justru sudah oke Pak, itu sudah oke. Cuma ya memang kita masing-masing perlu beberapa hal yang kita tingkatkan juga gitu kan. Ya perlu ada hal-hal yang kita tingkatkan juga, misalnya bisa mendengarkan lebih aktif gitu. Nah, Pak Ridwan tadi minta saya lebih fokus ke mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, kalau menurut saya tadi dari pengamatan saya, pertanyaan berbobotnya justru sudah sangat oke gitu. Sudah jauh sudah jauh dari penilaian yang dari kata baik itu sudah di atasnya lagi gitu kan. Sudah sangat baik untuk pertanyaan berbobotnya gitu. Nah, cuma tadi Pak Ridwan ada yang menanyakan 2 kali gitu Pak Sulis menjawab targetnya sampai 2 kali. Nah, cuma kalau menurut saya itu oke juga tuh Pak. Jadi dari saya bacakan dulu ya Pak catatan hasil observasi saya. Kalau alur ceritanya terlihat semua bagus, terus habis itu pertanyaan berbobotnya sangat oke jauh di kalau saya kasih skala, kalau tadi Pak Ridwan kasih skala, saya kasih skala juga itu 90 lah kalau menurut saya oke banget gitu. Nah, menggali solusi sampai terperinci gitu. Jadi Pak Sulis itu menjelaskannya sangat-sangat rinci gitu. Apa yang mau dilakukan, apa dulu yang akan dilakukan, bahkan sampai ke akan kerjasama dengan siapa gitu, prioritasnya ada. Nah, hambatannya pun sudah diketahui juga oleh beliau gitu, dan rencananya itu jelas mulai dari A sampai Z-nya gitu. Nah, jadi Pak Sulis itu jadi punya target yang sangat jelas. Ini hasil observasi saya. Jadi kalau menurut saya Pak Ridwan ini sudah sangat baik dalam pertanyaan berbobot gitu. Jadi oke sekali gitu. Nah, menurut Pak Ridwan kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan nih Pak? Sepertinya yang Bu Mela sampaikan tadi, mendengarkan apa tadi? Mendengarkan aktif ya. Jadi mungkin kurang konsentrasi tadi mungkin bisa sampai pertanyaan 2 kali gitu, walaupun lebih menggali lagi atau gimana gitu kan? Iya, iya. Iya. Kalau itu nanti mungkin kita akan lebih banyak latihan lagi gitu ya Pak ya? Iya, iya, Lebih betul. banyak latihan lagi supaya bisa lebih to the point atau bagaimana, atau kalau saya lihat tadi jadi sangat jelas justru Pak Sulis itu sampai Pak Sulis itu dia jadi target saya cuma 1% anak yang tidak Nah, tidak, ya, yang tidak uh, benar ya. tidak membuang sampah pada tempatnya Gitu. gitu. Oke sekali Pak Ridwan. Nah, jadi dari hasil ini apa rencana Pak Ridwan selanjutnya nih dari hasil diskusi kita hari ini?
Jadi kalau alhamdulillah tadi kalau memang menurut Bu Mela yang menjadi permasalahan saya tadi kan masalah membuat pertanyaan yang berbobot tadi mungkin tercapai. Mungkin nanti saya ingin lebih terbiasa lagi dengan variasi pertanyaan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, itu saya akan memposisikan saya di bagaimana saya bisa hadir secara penuh di ketika saya melakukan coaching. Mungkin itu saya sepertinya. Oke, iya. Itu rencana Pak Ridwan ya. Ya, Iya. mudah-mudahan ini ya hari ini apa rencana Pak Ridwan itu bisa terlaksana dengan baik dan dari pertemuan kita kali ini sepertinya tujuannya sudah tercapai ya Pak ya. Oke, oke. Saya juga dapat banyak pembelajaran nih dari Pak Ridwan. Justru saya yang belajar mengajukan pertanyaan berbobot dari Pak Ridwan yang bisa sampai coachingnya itu merunutkan apa rencana aksinya dengan rinci gitu. Itu sangat baik sekali Pak Ridwan. Nah, terima kasih. Terima kasih, Bu. Jadi dari hasil observasi tadi itu saya jadi tahu mana yang harus saya perbaiki, mana yang mungkin harus ditingkatkan. Ya. Iya, terima kasih banyak Pak Ridwan. Saya juga belajar banyak dari Pak Ridwan dan Pak Sulis karena waktu kita sudah terbatas nih Pak ya. Oke, Bu. Iya, kita akan ada kegiatan di sekolah masing-masing. Terima kasih banyak Pak. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.